Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali Bapak akan membawakan video pembelajaran matematika SMK kelas 10. Adapun materi yang Bapak bawakan masih tetap sama, yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak di part 4 dengan submateri persamaan nilai mutlak. Kalau minggu kemarin, itu Bapak sudah membawakan submateri konsep nilai mutlak. Sekarang Bapak lanjut di submateri persamaan nilai mutlak. Baiklah, di sini kita kaji sekilas mengenai persamaan nilai mutlak. Kita lihat. Persamaan nilai mutlak adalah angka yang dapat didefinisikan sebagai jarak angka di atas titik nol pada garis angka tanpa perlu memperhatikan bagaimana arahnya. Pada persamaan nilai mutlak ini, yang akan kita paparkan nanti menentukan himpunan penyelesaiannya dengan dua cara, yakni cara menurut definisi dan cara menurut sifat-sifat nilai mutlak. Baiklah, kita masuk ke sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Di sini ada 10 sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, mutlak X sama dengan lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Yang ketiga, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X. Yang keempat, mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Yang kelima, mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Yang keenam, mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, maka X pangkat 2 lebih kecil dari Y pangkat 2. Yang ketujuh, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedelapan, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Yang kesembilan, mutlak X tambah mutlak Y sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Yang kesepuluh, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per Y di mana Y tidak sama dengan 0. Nah, inilah dia sifat-sifat persamaan nilai mutlak yang perlu kita ketahui dan pahami. Selanjutnya, di sini kita akan mengaplikasikan contoh-contoh dari penyelesaian himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Jadi di sini nantinya Bapak memakai dua cara dengan menggunakan definisi dan menggunakan sifat dari persamaan nilai mutlak. Baiklah, contoh soal yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 1 sama dengan 6. Kita pakai cara pertama, yaitu dengan menggunakan definisi. Kita perhatikan, pada pertemuan kemarin, konsep nilai mutlak itu kita dapatkan mutlak X sama dengan X apabila lebih besar dari 0. Mutlak X sama dengan min X apabila lebih kecil dari 0. Jadi, untuk menggunakan definisi, kita harus ingat konsep tersebut, sehingga nantinya di sini, mutlak X tambah 1 sama dengan 6, maka X tambah 1 sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 dikurang 1, karena dia konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah, berubah menjadi negatif, sehingga 6 dikurang 1 sama dengan 5, sehingga X sama dengan 5. Nah, di mana menggunakan definisi ini merupakan sifat dari mutlak X sama dengan ataupun X, di mana lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, apabila mutlak X sama dengan min X, apabila ketentuannya X lebih kecil dari 0. Sehingga di sini X tambah 1 sama dengan minus 6. Karena X lebih kecil dari 0, maka di sini kita dapatkan 6 yang tadi kita buat menjadi minus 6. Sehingga
X tambah 1 sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah, berarti minus 6 dikurang 1 sama dengan minus 7. Sehingga X sama dengan minus 7. Sehingga dari cara pertama menggunakan definisi ini, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu minus 7 dan positif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya minus 7 dan 5. Nah, inilah cara pertama untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Selanjutnya, kita pakai dengan cara kedua dengan menggunakan sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita ketahui sifat dari nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Di mana kita ketahui tadi soalnya, mutlak X tambah 1 sama dengan 6. Sehingga akar X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. Kedua ruas masing-masing dipangkatkan. Sehingga di sini akar X tambah 1 pangkat 2, kita dapatkan hasilnya X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2, artinya 6 kali 6 kita dapatkan nilainya 36. Sehingga X tambah 1 pangkat 2 kita pangkatkan, kita dapatkan hasil pemangkatannya X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 36. Sehingga konstanta yang ada di ruas kanan bertanda positif, pindah ke ruas kiri, berubah tanda menjadi negatif atau tanda kurang. Sehingga di sini X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 dikurang 36, kita dapatkan nilainya minus 35. Sehingga dari hasilnya ini kita dapatkan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0, kita faktorkan. Sehingga dari hasil pemaktoran persamaan kuadrat ini kita dapatkan hasilnya X tambah 7 atau X dikurang 5. X tambah 7 atau X dikurang 5. Sehingga di sini X sama dengan minus 7 atau X sama dengan positif 5. Sehingga dengan memakai cara kedua menggunakan sifat persamaan nilai mutlak, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya minus 7 dan 5. Nah, itulah dia tadi bagaimana cara menentukan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak dan menggunakan sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, kalau memang masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua, tetap memakai dua cara, yakni cara definisi dan menggunakan sifat persamaan nilai mutlak. Kita lihat di contoh soal kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 3. Nah, di sini kita pakai cara pertama menggunakan definisi. Kita turunkan. Mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 3. Sehingga 2X dikurang 4 sama dengan 3. Tetap kita berpatok kepada definisi dari persamaan nilai mutlak. Apabila mutlak X sama dengan X, jika X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, apabila mutlak X sama dengan min X, apabila X lebih kecil dari 0. Jadi kita pakai ketentuan yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, sehingga diperoleh 2X sama dengan 3, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif, pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi positif. Nah, ini tadi negatif, pindah menjadi positif. Sehingga 2X sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Sehingga X sama dengan 7/2. Nah, selanjutnya, ketentuannya, mutlak X sama dengan min X apabila X lebih kecil dari 0, sehingga di sini kita ganti nilainya menjadi negatif. Sehingga 2X dikurang 4 sama dengan minus 3. Sehingga 2X dikurang 4 sama dengan minus 3. 2X sama dengan minus 3. Konstanta yang ada di ruas kiri bertanda negatif pindah berubah tanda menjadi
positif. Sehingga 2X sama dengan min 3 tambah 4 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1/2. Sehingga kita dapatkan hasil dari himpunan penyelesaian dengan menggunakan cara definisi. Kita dapatkan 7/2 dan 1/2. Nah, masih bisa kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan sifat. Nah, kita perhatikan dengan menggunakan sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat. Cara yang kedua menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Sehingga mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 3. Sehingga kedua ruas kita pangkatkan. Akar 2X dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga 2X dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, nilainya 3 kali 3, 9. Sehingga 2X dikurang 4 pangkat 2, itu kita pangkatkan, kita dapatkan hasil pemangkatannya ini 4X pangkat 2 dikurang 16X tambah 16, sama dengan 9. Selanjutnya, konstanta yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga dia di ruas kanan positif berubah menjadi negatif karena berpindah ruas. Sehingga 4X pangkat 2 dikurang 16X tambah 16 dikurang 9, kita dapatkan di sini nilainya 7. Sama dengan 0. Jadi dari hasil ini 4X pangkat 2 dikurang 16X tambah 7 sama dengan 0. Itu kita faktorkan. Kita faktorkan sehingga kita dapatkan hasil dari faktornya 2X dikurang 1 atau 2X dikurang 7. Sehingga 2X sama dengan 1, dia berpindah ruas, jadi berubah tanda menjadi positif 1. Sehingga X sama dengan 1/2. Atau 2X sama dengan positif 7, karena dia berpindah ruas, maka X sama dengan 7/2. Maka dari hasil penyelesaian cara kedua menggunakan sifat ini, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya 7/2 dan 1/2. Nah, Bapak rasa dari dua contoh soal dari penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan dua cara, yakni cara definisi dan cara sifat dari persamaan mutlak, maka sudah membantu anak-anak kami untuk memahami bagaimana cara menentukan penyelesaiannya. Nah, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu dengan memilih salah satu cara yang kita pakai. Nah, di sini, di contoh soal nomor 3 ini nanti kita coba di penyelesaian dengan menggunakan definisi. Nah, kita lihat contoh soal ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian nilai mutlak X tambah 2 per X dikurang 2 sama dengan 5. Nah, di sini yang pertama sekali, kita lihat mutlak X tambah 2 per X dikurang 2 sama dengan 5. Nah, di sini kita buat perkalian secara silang. Sehingga mutlak X tambah 2 sama dengan 5 dikali, kita kalikan X dikurang, kita lihat di sini ya, mutlak X dikurang 2, sehingga X tambah 2 sama dengan mutlak 5 dikali X, 5X dikurang 5 dikali 2, 10. Sehingga kita dapatkan hasil dari perkaliannya mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak 5X dikurang 10. Nah, selanjutnya kita tentukan penyelesaiannya dengan cara definisi. Nah, sehingga mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak 5X dikurang 10. Tetap kita berpatok kepada konsep definisi persamaan nilai mutlak, di mana mutlak X sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Sehingga X tambah 2 sama dengan 5X dikurang 10. Nah, di sini kita jabarkan bilangan bervariabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Sehingga X dikurang bilangan bervariabel 5X di ruas kanan bertanda positif,
pindah ke ruas kiri berubah tanda menjadi negatif. Sehingga minus 10 tetap, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif, pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi negatif atau kurang. Sehingga X dikurang 5X kita dapatkan nilainya minus 4X sama dengan min 10 dikurang 2 kita dapatkan nilainya minus 12. Sehingga X sama dengan minus 12 per koefisien X minus 4, negatif bagi negatif, kita dapatkan X sama dengan positif 12 bagi 4 sama dengan 3. Sehingga di sini minus 12 dibagi minus 4, kita dapatkan hasilnya positif 3. Sehingga X sama dengan 3. Nah, inilah dia menggunakan definisi jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, apabila mutlak X lebih, kita lihat di sini ya, mutlak X sama dengan minus X apabila lebih kecil dari 0. Maka nanti di sini harus kita buat tandanya berubah menjadi minus. Sehingga mutlak X tambah 2 sama dengan minus. Di sini kita tambah karena ketentuannya min X. Sehingga minus mutlak 5X dikurang 10. Sehingga X tambah 2 sama dengan minus jumpa dengan positif 5X, berarti berubah menjadi minus 5X. Minus, jumpa dengan minus 10, berubah tanda menjadi positif 10. Sehingga kita buat penjabarannya, bilangan bervariabel di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Sehingga X, bilangan bervariabel minus 5X di ruas kanan, berubah tanda apabila dipindah ruas. Sehingga di sini berubah menjadi positif atau tambah 5X. Sementara 10, konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif, pindah berubah tanda menjadi negatif. Sehingga X tambah 5X kita dapatkan 6X sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sehingga X sama dengan 8 per 6. X sama dengan, kita sederhanakan, 4/3 karena sama-sama dibagi 2. Sehingga dari hasil penyelesaian dengan memakai cara definisi, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya 3 dan 4/3. Nah, Bapak rasa dari 3 contoh soal yang sudah Bapak paparkan, anak-anak kami sudah bisa memahami nantinya. Dan kalaupun masih ada pemahaman ataupun dari penjelasan ini yang belum begitu paham, silakan anak-anak kami tuliskan di kolom komentar dengan memakai bahasa yang baik dan sopan. Harapan Bapak nantinya anak-anak kami tetap terus mengikuti channel pembelajaran kita ini. Jadi Bapak akhiri sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.